Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara pembukaan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rizda Azhari, Sarjana Sosial. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dini wad dunya wal akhirah. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma waghfir dzunubana wa liwalidayya kullim minna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika wa ridhoka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat ini kami berkumpul di tempat yang berkah ini pada harimu, hari yang mulia, berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan Kongres kedua Umat Islam Sumatera Utara. Dari itu kami bermohon kepadamu ya Allah, ridhoi dan berkahi acara ini. Ya Allah ya Rabb, innaka antal qawiyul hakim. Berilah kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan mengikuti dan melaksanakan kongres ini sampai selesai, serta bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat merumuskan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kami, memperbaiki ekonomi umat, sosial dan politik yang akhirnya akan bermuara pada kebaikan dan kebahagiaan kami, baik kebaikan agama, dunia dan akhirat kami. Ya Allah ya Rabb, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Summa ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Kepada yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi, dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Kalah yang laki-laki sama yang perempuan. Memang benar 6 juta yang memilih saya, 4 juta ibu-ibu kaum hawa semua. Hanya bapak-bapak aja yang 2 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Republik Indonesia, kita kenal semua, dan beliau mulai mengenalkan dirinya, tetapi semua orang sudah tahu beliau sejak beliau menjadi Ketua PSSI, Bapak Lanyala Mahmud Muttaliti. Beserta seluruh anggota DPD yang berhadir. Ada yang kita lihat duduk di sini, Bapak Ustadz kita, Bapak Dedi Iskandar. Beliau mendampingi terus. Dan insya Allah akan memberikan masukan-masukan untuk kepada kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Pak Din Samsudin, ini juga pasti tak ada yang tak kenal. Hanya selama ini dan baru akhir-akhir ini beliau agak malu-malu. Sudah jarang muncul di depan media kaca kita. Tapi saya yakin beliau orangnya komit untuk menjaga dan membesarkan ukhuwah Islam kita. Hal juga sama Bapak Amin Rais. Dulu pendiri PAN, sekarang menjadi umat. Memang sebenarnya harusnya umat PAN gitu. Ini yang paling sangat teliti orangnya. Jangan coba-coba ada salah sedikit koma di dalam ekonomi ini, yaitu Bapak Ihsanuddin Nursi. Mana beliau nih? Bapak jangan berdiri. Tadi ditanya oleh Pak Din, kenapa tak pakai peci biar ketahuan ciri khasnya. Ada Pak Egi juga hadir di sini. Waduh, Pak Egi. Saya merasa besar kalau ada Pak Egi. Jadi kalau ada yang macam-macam, pasti beliau akan membela saya. Udah 65 kali saya disomasi. Ketua MUI Sumatera Utara, Bapak Maratua Simanjuntak. Ada yang nggak kenal? Wah, keterlaluan kalau nggak kenal itu.
Jangan dikasih bansos nanti, Pak. Terkus gimana? Oh, berdiri Pak Maratua. Kapan lagi merintah Pak Maratua ini? Ada Pak Kalan Kemenak yang berhadir dan terkhusus pada Ketua Panitia Bapak Dr. Masri Sitanggang. Ini beliau dari kemarin ngomong sama saya ini, Pak, ini kita halal. Siapa yang bilang haram? Saya bilang. Kita adalah halal. Kita wajar, karena kita sayang kepada Republik ini. Kita mencintai Republik ini. Untuk itu salah satu kegiatan adalah Kongres Islam ini. Ini orang semua sudah melihat ini, semua mata, telinga, hati, HP, semua melihat kita. Tapi jangan khawatir, kita tetap berada di dalam. Allahu Akbar. Terima kasih para pimpinan ormas Islam atau yang bukan Islam pun tak apa. Silakan hadir. Ya, ada yang tak Islam hadir? Ada. Tadi sudah jumpa saya sebanyak. Tak apa, silakan semua. Tapi tetap judulnya kita adalah Kongres Umat Islam. Setuju? Kongres kedua kita, ukhuwah politik, sosial, ekonomi, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, menata ulang Indonesia. Inilah yang bikin orang jadi bingung. Indonesia katanya perlu ditata kembali. Salah satunya yang ikut pernah serta menata ini Pak Amin Rais. Ini Pak Amin Rais ini bertanggung jawab, ini pernah menata ini. Karena saat waktu ditata itu pangkat saya masih mayor. Tak bisa berani tak bilang apa-apa itu. Tapi saudara-saudara saya nervous ini berdiri di depan, di belakang saya tokoh-tokoh ini semua. Di depan saya omak-omak pula. Tak ada yang bisa saya mengalihkan pandangan. Supaya saya tak sulit menyampaikan dan tak salah saya berbicara, saya memanfaatkan politron yang ada di kanan dan kiri kita. Saya meluruskan ini, Republik Indonesia ini sudah final, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 9 tokoh di situ. BPUPKI yang mengamanahkan. Nanti kita lihat sejarahnya, sehingga saya tak terlalu banyak bicara. Banyak tokoh-tokoh yang akan bicara, saya datang kemari mau banyak mendengar. Saya ingin tahu bagaimana pendapat-pendapat beliau yang datang pastinya dari Jakarta, sehingga bisa kita pikirkan di dalam kongres ini apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tata ulang Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara saya gubernurnya, makanya yang pertamalah saya bicara, bukan karena saya yang paling hebat, karena saya adalah gubernurnya. Semua percaya saya gubernur Sumatera Utara. Alhamdulillah, yang saya takut tak percaya pulang saya. Kita lihat secuplik sejarah bangsa Indonesia kita. Lihatnya ke sana Bu, Bunda, jangan ke saya. Ayo operator jangan ikut dengar. Mana suaranya? Sriwijaya berdiri dan menjadi pusat kebudayaan serta pusat ilmu Buddha terutama yang beraliran Hinayana dan Mahayana. Sriwijaya adalah kerajaan besar Nusantara yang kekuasaannya tersebar sampai ke Kamboja. Majapahit adalah kerajaan besar setelah Sriwijaya.
Majapahit berasal dari nama buah maja dan rasanya yang pahit. Buah itu ditemukan anak buah Raden Wijaya. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Pelayaran itu menghasilkan akulturasi budaya antara orang Cina dan penduduk lokal. Jejak akulturasi itu dapat ditemui di dalam kesenian dan kebudayaan, serta beberapa jenis bangunan peribadatan. Portugis yang masuk ke Nusantara sejak 1511 telah banyak meninggalkan jejak budaya, salah satunya adalah jenis musik roncong yang dicampur dengan gitar khas Portugis. Di samping persebaran agama Kristen oleh Franciscus Xaverius, Portugis banyak meninggalkan perbendaharaan kata, yang sampai saat ini kata itu masih dipakai. Pada tahun 1595, Belanda pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan 4 kapal dan 249 awak kapal, di bawah pimpinan Cornelius E. Houtman. 1602 Maret, terbentuklah VOC. VOC sebenarnya adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antar perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara. Setelah berdiri selama 198 tahun, pada 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan. Pembubaran VOC ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah korupsi di dalam VOC sendiri. Melalui perjanjian Kew, Belanda menyerahkan kekuasaan bekas jajahannya ke kerajaan Inggris. Kemudian Thomas Stamford Raffles dipilih menjadi perwakilan Inggris di Jawa. Ia kemudian menulis buku yang fenomenal, yaitu History of Java. Pada tahun 1825, Perang Pangeran Diponegoro berlangsung dan berakhir pada tahun 1830. Diponegoro datang dalam sebuah perundingan yang digagas Belanda. Namun, beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar hingga wafat. Mei 1908, berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Weddio Diningrat, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Di Suryo. Sebelumnya pada tahun 1903, ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berita, yang didanai dan dijalankan oleh orang pribumi. Tahun 1911, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Di Surabaya, HOS Cokroaminoto mendirikan cabang dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokroaminoto. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, EFE Dowis Dekker atau Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indisci Party. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pertama, yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad. Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli, Soekarno dan Al-Gemini Study Club mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya organisasi adalah penanda bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap Gubernur Jenderal Belanda. Saat itu pula runtuhlah kekuasaan Belanda. Jepang masuk dengan slogan Saudara Tua, Cahaya dari Timur. Bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai upaya pemberian kemerdekaan. 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila, 5 dasar yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia Merdeka.
15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah sekutu membom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan karena sekutu yang mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Sementara itu Jepang masih berkuasa, namun telah menyerah. 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno dan beberapa tokoh di rumah Soekarno. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Saudara-saudara saya, para bunda saya, kita sudah tahu pasti kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah umat Islam inilah yang menggiring dan yang memastikan untuk dipaksakan kata-kata merdeka, bukan orang lain. Kalau kita simak, ada 9 tokoh yang menjadikan ini, yang membentuk negara Republik Indonesia, BUP PKI. Yang pertama Soekarno, Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasim. Yang keempat Kiai Haji Kahar Muzakir. Yang kelima ini Maramis, utusan dari Indonesia bagian timur, yang kalau bunda lulus SD, lulus SMP, pasti tahu yang merubah sila pertama yang menyarankan untuk keutuhan negara Republik Indonesia menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari 9 itu ada Cokro Sujoso, Abi Kusno Cokro Sujoso, Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim Muhammad Yamin. Seluruhnya adalah guru-guru kita, tokoh-tokoh agama Islam kita. Ini dulu bercita-cita mulia untuk memakmurkan negara Republik Indonesia, keutuhan negara Republik Indonesia. Untuk itu saya yakin tak keluar dari situ, tapi harus kita tata kembali. Dan kami ingin mendengar tokoh-tokoh kami yang terhormat, tokoh-tokoh saya yang terhormat, tokoh-tokoh kita yang terhormat. Jadi kita bisa punya kekuatan berpikir untuk tahu kita harus berbuat apa. Pastikan ini, kongres ini menjadi suatu wujud kebersamaan umat Islam. Wujudun wa'adabihi. Ada, benar-benar ada. Jangan ada seperti tiada. Pastikan ini, insya Allah kita akan menjadi umat berbahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Tak berani saya banyak ngomong, karena begitu banyak tokoh-tokoh yang harus kita dengar. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Selamat datang tokoh-tokoh saya, guru-guru saya. Insya Allah bapak-bapak semua, guru-guru saya selalu sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Masri Sitanggang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya singkat saja karena waktu sudah mepet. Saya mengucapkan selamat datang para tokoh-tokoh nasional yang kita harapkan memberi kontribusi terhadap kongres ini. Semua kita terhormat sehingga tak perlu saya sebut satu-satu terhormat lagi. Saya sangat berterima kasih terutama tentu kepada Ketua MUI Sumatera Utara, karena begitu gagasan ini kita sampaikan, beliau langsung menyambut. Dan alhamdulillah semangat beliau untuk mendorong kongres ini begitu besar. Yang kedua, tentu kepada ormas-ormas Islam yang kita kunjungi satu persatu, yang semua merindukan bahwa umat Islam ini harus bersatu. Malah beberapa ketua ormas menyebutkan apakah masih mungkin umat Islam ini dipersatukan. Pertanyaan ini membuat saya sedih. Saya memang termasuk orang yang sedih terhadap persatuan umat. Apalagi melihat ibu-ibu yang begini dahsyat. Ibu-ibu ini kalau kita lihat dalam kepanitiaan, mereka lah yang bekerja. Mereka lah yang mengumpulkan nasi satu kotak, 2 kotak, mencari dana. Ada yang ngasih 300, ada yang ngasih 1 juta. Mereka nggak malu datang kepada itu untuk mengumpulkan kegiatan ini. Kita memulai kegiatan ini bukan ada uang. Sehingga Pak Ketua MUI pun mengatakan apa mungkin kita melakukan, dari mana uangnya? Saya pun gak malu dengan nelpon Pak Abdillah berulang-ulang, entah marah beliau, entah gak tahu saya. Saya gak malu menelpon siapapun demi terlaksananya ini. Bapak Ibu, saya lihat ini dari kalangan ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasli, ada Itiyah, semua kepingin bersatu umat Islam ini. Oleh karena itu kami berharap para pemimpin yang ada di atas perhatikan ini. Di bawah bisa bersatu. Kenapa para pemimpin kita, ahli-ahli ekonomi, ahli politik kita malah berpecah belah? Oleh karena itulah saya terus terang dalam kondisi kurang sehat pun saya mau menjadi panitia. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, tapi saya pikirkan catatan sejarah harus kita mulai. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang banyak membantu. Dan sekarang ini ada di hadapan kita tokoh Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai A. Wahab. Silakan Pak Kiai. Kalau sudah duduk NU bersama Muhammadiyah, Al-Wasliyah, ada mau ngapain lagi kita? Oleh karena itu, mari kita catat pertemuan ini adalah kembali menyatukan umat Islam dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Jangan mau umat Islam dipecah belah. Jangan karena mazhab kita berpecah belah, apalagi karena organisasi. Beda organisasi, kelainan politik, partai politik, tapi hendaknya satu dalam visi politik Islam. Saya hanya demikian Bapak Ibu. Saya ingin melaporkan sebentar sedikit lagi bahwa demikianlah semangat umat kita untuk bersatu. Sekarang ini panitia ketakutan. Takutnya itu karena yang kita harap cuma kita batasi peserta cuma 400. Ternyata laporan panitia 600 lebih. Saya nggak tahu ngasih makannya bagaimana caranya itu. Ngasih makannya kemudian nggak tahu juga saya mau ditempatkan di mana. Sampai sekarang ada mau kita suruh pulang ke Asahan nggak mungkin dia. Mereka datang dari daerah-daerah. Mau kita suruh pulang. Tapi kita terima juga kita nggak mampu. Jadi
Ya, kalau ada yang masih merasa bahwa ini penting dan kita teruskan dengan baik, silahkanlah berkontribusi. Kami hanya bisa berkontribusi dengan tenaga, bapak-bapak dengan pikiran, bapak-bapak akhirnya kasih uangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Dr. Maratua Simanjuntak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPD RI yang saat ini akan tindak sebagai keynote speaker, yang akan mengarahkan mau dikemanakan umat ini, yang akan mengarahkan mau diapakan kongres kedua ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara yang tadi sudah siap akan melaksanakan hasil kongres kedua ini kalau untuk kesejahteraan umat. Tetapi tetap ingat kepada sejarah pendiri bangsa Indonesia ini. Bapak Din Samsudin yang kebetulan Dewan Pertimbangan MUI Pusat, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Amin Rais, para anggota DPD RI yang saya hormati, Forkopimda Sumatera Utara yang hadir, pimpinan-pimpinan Ormas Islam, baik ormas-ormas Islam wanita, muslimah, dan tokoh-tokoh Islam yang hadir. Bapak Dr. Insinyur Masli Sitanggang, Ketua Panitia yang tidak kenal lelah dan tidak takut dan khawatir kalau habis kongres ini harus menjual rumah atau menjual mobil atau apa yang ada. Tapi semangat beliau memang betul-betul semangat orang Batak, ibu-ibu sekalian. Makanya hati-hati menghadapi orang Batak. Kelemahan kita justru kadang-kadang kurang semangat, kurang keberanian, dan kurang tanggung jawab. Majelis Ulama Indonesia dalam Milad ke-47 membuat tema peringatannya adalah merajut kesatuan dan kekuatan umat dalam kebinekaan. Itu artinya Bapak Gubernur dan Bapak Alala, Majelis Ulama sudah melihat bahwa sekarang kesatuan itu perlu dirajut, bukan hanya dipelihara. Karena dia sudah berserak-serak ini sekarang ini. Nah, karena waktunya singkat, saya hanya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, orang-orang tua kami yang terhormat yang datang dari Jakarta. Ada satu ungkapan teman-teman umat Islam. Kalau konsep Islam yang mengajukan khilafiyah ternyata tidak sejalan dengan Pancasila, sekarang apa konsep yang harus kita lakukan untuk mempersatukan ukhuwah Islamiyah Indonesia ini? Kongres pertama mengatakan akan ada satu kekuatan, ada sekretariat bersama, dan mudah-mudahan Pak Sitanggang belum bisa mewujudkan itu. Apakah kongres kedua ini akan mewujudkan sesuatu yang insya Allah menjadi embrio daripada Kongres Islam Indonesia? Takbir. Karena kalau hanya Kongres Islam, Kongres Umat Islam Sumatera Utara saja tidak akan bisa merubah secara nasional tata ulang Indonesia.
Maka pada waktu Pak Masri Tanggang dan kawan-kawan datang kepada MUI, saya ingin ini diperluas paling tidak se-Sumatera. Tapi kata-kata beliau, Sumatera Utara pun dulu kita bisa lakukan agar bisa menggaung kepada seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberkati bapak-bapak, para pemimpin-pemimpin kami yang bisa merubah tata ulang Indonesia ini, datang ke Sumatera Utara membawa keberkahan lillahi ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan majelis ulama sudah kita dengarkan, laporan panitia juga kita sudah dengarkan, sambutan gubernur dari awal juga sudah kita dengarkan. Sebelum kita mendengarkan keynote speak dari tokoh kita dari Jakarta, marilah bersama kita akan membuka kongres ini dengan memukul godang 9 bersama. Kami undang para yang terhormat Pak Lanyala Mataliti, Pak Gubernur, Pak Din, Pak Amin Rais, anggota DPD RI yang juga Ketua Ormas Islam Sumatera Utara, Ketua Panitia, Ketua MUI, untuk bersama memukul godang 9 tanda dibukanya Kongres kedua umat Islam Sumatera Utara. Takbir! Didampingi oleh ketua-ketua ormas. Bapak Ibu, kita akan saksikan, Bapak-bapak yang terhormat, nanti saya akan menghitung mundur untuk kita akan memulai pemukulan. Satu-satu semuanya sudah dapat? Saya sudah? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur. 3, 2, 1, ya. Kita takbir. Akbar. Kongres kedua umat Islam Sumatera Utara resmi dibuka oleh Ketua DPD RI, Gubernur Sumatera Utara, beserta tokoh nasional dan ketua-ketua ormas Sumatera Utara. Selanjutnya kita dengarkan orasi kebangsaan keynote speak dari Ketua DPD RI kepada yang terhormat Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti. Dipersilakan dengan hormat. Kita sambut dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya hormati dan banggakan, Gubernur Provinsi Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi, para anggota DPD RI dari Sumatera Utara. Di sini ada Dedi Batubara, Muhammad Nuh, dan Faisal Asri, serta DPD dari Aceh, Farul Rozi. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Din Samsudin, Profesor Dr. Haji Amin Rais, Gus Aam, cucu
pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, dan rekan-rekan saya dari Jakarta, Isnadun Nudin Naurusi, ada Egy Sujana, Saganda, Hatta Taliwang, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ketua Panitia Kongres Umat Islam, Dr. Haji Masri Sitanggang, yang tadi mengeluh terus, aman, selama ada Pak Gubernur pasti aman. Tapi jangan lupa, Pak Gubernur ini jangan 1 periode, harus 2 periode, setuju? Iya, begitu dong. Para ketua Ormas Islam Provinsi Sumatera Utara, di sini ada Muhammadiyah, Aswadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Parmusi, Al-Hidayah, Fahmi, Ummi, BKMT, Aisyah, Fatayat NU, Al-Ittidayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara Kongres kedua Umat Islam Sumatera Utara yang diselenggarakan pada hari ini. Tema yang diberikan pada saya juga sangat up to date, yaitu membangun ukhuwah melawan Islamophobia dan menata ulang Indonesia. Semoga dari pembahasan tema ini dapat mempertajam rekomendasi dan program kerja yang dihasilkan dalam Kongres kedua ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kontribusi umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Sangat besar dan tercatat dalam sejarah, bahkan saya katakan umat Islam sejatinya adalah pemegang saham terbesar di Republik ini. Pekan lalu saya diundang untuk menyampaikan keynote speech di Sarsehan Kebangsaan kedua pimpinan Pusat Syarikat Islam di Jakarta. Saya sampaikan orang yang pertama kali secara terbuka di ruang publik menyampaikan perlunya Indonesia merdeka adalah tokoh Muslim Haji Omar Said Cokro Aminoto, tepatnya pada bulan Juni 1916, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Begitu pula para pendiri bangsa kita, ada nama-nama ulama besar di dalamnya, bahkan mereka juga yang terlibat aktif dalam perumusan norma hukum tertinggi negara ini, yaitu Pancasila. Mereka juga terlibat aktif di dalam BPUPKI dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia hingga menyusun naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara ini. Sebut saja Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasim, Teguh Muhammad Hasan, Haji Agus Salim,
Muhammad Yamin, dan lain-lain. Bahkan dalam peristiwa mempertahankan kemerdekaan, sejarah Indonesia tidak terlepas dari resolusi jihad yang dikeluarkan Rois Akbar PBNU Hadratus Sah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada 22 Oktober 1945, sehingga meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan di kota Surabaya, di mana teriakan atau pekik dari Bung Tomo, yaitu kalimat Allahu Akbar, menjadi bahan bakar semangat para pejuang saat itu, sehingga dapat disimpulkan hampir semua aktor-aktor peristiwa pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah mayoritas beragama Islam, tentu tanpa mengurangi peran besar dari tokoh-tokoh non-muslim yang juga tercatat dalam sejarah, sehingga sangat tidak masuk akal bila belakangan ini Indonesia dilanda gejala terjadinya Islamofobia. Jadi pertanyaannya, mengapa fenomena Islamofobia ini belakangan semakin menguat terjadi di Indonesia? Selain faktor geopolitik internasional, saya akan mencoba membedah faktor di dalam negeri. Menurut saya, ada 3 persoalan mendasar di dalam negeri kita yang memicu meningkatnya Islamofobia di Indonesia. Pertama, karena kita sebagai bangsa telah terpolarisasi, potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak kontestan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua masih mengenal istilah presidensial threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas ini, pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam, hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa. Padahal tidak satu pun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara formal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, radikal, dan lain sebagainya. Sungguh sangat tidak sehat
untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Faktor kedua adalah semangat membangun kebinekaan dilakukan dengan kampanye moderasi agama yang tidak tepat sasaran, seolah agama harus secara masif dan dipaksa untuk dimoderatkan, tetapi yang menjadi sasaran pembahasan selalu Islam. Islam seolah menjadi tertuduh sebagai penyebab kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Narasi-narasi seperti ini secara tidak langsung justru memicu menguatnya politik identitas sebagai reaksi alami dari bentuk ketidaksetujuan terhadap konsep moderasi agama yang menyudutkan Islam tersebut. Faktor ketiga adalah perubahan atas naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam yang telah mengubah 95% isi pasal-pasal di dalamnya sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dihapus total, sehingga pasal-pasal dalam konstitusi baru tersebut justru menjabarkan ideologi lain, yaitu ideologi individualisme dan liberalisme. Karena itu tidak mengherankan jika belakangan ini kapitalisme dan sekularisme semakin menguat di Indonesia. Inilah pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut-marut karena penghilangan Pancasila sebagai identitas konstitusi dilakukan secara malu-malu tapi mau, atau malu-malu kucing. Termasuk perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli telah diganti dengan menghapus kata asli, sehingga kita membuka peluang bagi para pendatang asing untuk menguasai 3 sektor strategis, yaitu sektor kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya, dan terakhir kuasai presiden dan wakil presidennya. Dan Indonesia akan mengulang sejarah yang terjadi di Singapura di masa lalu. Karena itu, saat pertemuan Ketua Lembaga Negara dengan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 12 Agustus yang lalu, saya minta Presiden selaku Kepala Negara untuk meratifikasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia. Saya minta Indonesia juga secara resmi menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia. Karena jelas negara ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa seperti tertulis di pasal 29 ayat 1 konstitusi kita. Bahkan di ayat 2 tertulis dengan sangat jelas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Makna dari kalimat ayat 2 itu jelas bahwa beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan sunnah nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya. Bukan malah distigma teroris atau belakangan ini malah disebut kadrun dan radikal. Ini salah satu dari sekian banyak fenomena
Islamophobia di Indonesia. Dan harus diingat bahwa Pancasila menempatkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama sebagai payung hukum spirituologis dan kosmologis dalam menjalankan negara ini. Sehingga sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada spirit ketuhanan, sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama. Sehingga bila ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kebanyakan rakyat, apalagi membuat rakyat sengsara dan menderita, maka jelas kebijakan tersebut telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama, yang artinya kebijakan tersebut telah melanggar Pancasila dan konstitusi. Sama halnya dengan kekuasaan yang didapatkan dari kecurangan dan kebohongan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga pada akhirnya hanya akan menghasilkan kekacauan demi kekacauan dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti telah dicontohkan di dalam sejarah umat terdahulu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jadi bila disimpulkan, para pendiri bangsa ini sebenarnya sudah berpikir jauh ke depan dengan pikiran luhurnya untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan, sehingga mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Sehingga propaganda Islamophobia sudah seharusnya tidak bisa tumbuh subur di negeri ini. Sebagai umat yang memiliki andil besar lahirnya bangsa dan negara ini, maka sudah seharusnya umat Islam kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. Untuk itu, umat Islam harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita, baik itu soal pembangunan hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut. Pembangunan haruslah menjadi pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. Begitu pula daulat rakyat tidak boleh digantikan menjadi daulat pasar, karena ekonomi harus disusun untuk kepentingan bersama, bukan dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar. Oligarki ekonomi yang semakin membesar pasti menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakadilan menyumbang kemiskinan struktural, dan ketidakadilan yang melampaui batas adalah awal dari datangnya musibah dan bencana. Umat Islam juga harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini, di mana mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita negara ini bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan, yang artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk moral dan akhlak. Tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, dan tanpa ideologi serta ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. Untuk itu, kita harus kembali membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa, membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro, sistem yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam, yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di lembaga tinggi negara,
sebagai penjelmaan dari seluruh elemen masyarakat, rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara, di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap. Sehingga sistem ini adalah sistem yang berkecukupan, tanpa ada yang ditinggalkan, dan sistem yang paling sesuai untuk negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Karena sistem demokrasi Pancasila bukanlah sistem liberal di barat, bukan pula sistem komunisme di timur. Karena itu kita tidak menghadapkan wajah ke barat dan ke timur, tetapi kita memiliki sistem tersendiri, sistem yang paling sesuai dengan watak dasar dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya sekarang berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila, agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya, agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang darahnya meresap di bumi ini, di tanah yang kita injak ini. Marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa, untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai stats fundamentanum. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus belajar dari sejarah. Marilah kita satukan tekad untuk mengakhiri polarisasi bangsa ini dengan kesadaran, dengan kembali bergandengan tangan merajut masa depan dengan menjadi bangsa yang besar, karena bangsa ini telah diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ukhuwah Islamiyah masih harus diperjuangkan dan mutlak untuk terus diperjuangkan, karena sejatinya ukhuwah Islamiyah di dalam falsafah Pancasila adalah bagian dari asas kekeluargaan. Marilah kita letakkan ego kita masing-masing, karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Marilah kita hentikan kerusakan yang terjadi, marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas, karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap hambanya yang melampaui batas. Semoga sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa ini terhindar dari azab seperti yang ditimpakan kepada bangsa atau kaum terdahulu. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk jalan yang lurus, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Masih mau dengar? Takbir! Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan orasi kebangsaan dari Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Din Samsudin MA. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya tidak lagi mengulangi alamat-alamat pentakziman dan cukup menyapa yang saya hormati semua yang patut dihormati. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Ringkasnya, hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Gubernur, apakah salah saya menyimpulkan bahwa di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan ini, penduduknya terdiri dari mayoritas kaum perempuan? Sekitar 70% yang hadir adalah kaum perempuan. Ini bisa menimbulkan ketakmerataan. Kalau harus satu berhadapan dengan satu. Sebaik pantun lepas, jalan-jalan ke kota Medan, beli rambutan binjai di pinggir jalan. Dengan keimanan dan keikhlasan, persatuan dan kesatuan umat dapat kita wujudkan. Putih, hijau, kuning, oranye, biru, marun, dan ungu adalah warna-warni kerudung emak-emak. Angkat tangan yang saya sebutkan. BKMT, saya tahu berselendang biru. Wanita dan Muslimat Al-Wasliyah, wanita dan Muslimat Tarbiyah Verti, Muslimat Nahdlatul Ulama, Aisyah Muhammadiyah. Itu Pak Amin, warna kerudungnya sama dengan Aisyah, tapi jaketnya agak warna hitam. Dari ada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, ya, ada ya, karena semuanya saya jadi penasehat. Kohati HMI hadir. Mana lagi? Yang berkerudung ungu di sebelah sana, dari mana itu? Yang saya tahu warna ungu adalah warna jomblo. Karena waktu yang singkat, saya tahu banyak kaum ibu sudah resah, gelisah, memikirkan makan malam bagi keluarga. Tema kongres kali ini menyebutkan menata ulang Indonesia. Berarti bata-bata kemerdekaan sudah mulai runtuh.
berarti bata-bata kebangsaan kita sudah banyak yang rapuh. Berarti semen perekat dari bangsa ini sudah mulai luntur. Oleh karena itu kita perlu menata kembali. Setuju? Ada beberapa opsi. Kawan-kawan saya sebagian hadir di tempat ini, antara lain Bang Egy Sujana, Hatta Taliwang. Mereka mengajukan jalan revolusi untuk menata ulang Indonesia. Sudah dicoba berbagai jalan, tidak mempan. Maka bagi mereka tersisa jalan revolusi. Sebagian yang lain berpendapat lain, masih menginginkan perjuangan lewat jalur konstitusi, mengubah struktur ketatanegaraan kita yang rusak. Dan ormas-ormas Islam masih tetap pada jati dirinya lewat jalur kebudayaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada hemat saya, semuanya saling melengkapi. Saya ingin tahu dari yang hadir di sini, yang bersetuju dengan madhabnya Bang Egy Sujana dan kawan-kawan adalah revolusi, angkat tangan. Ada 20%. Yang menginginkan tetap lewat jalur konstitusi, berjuang dan berjihad di parlemen sana, ada yang menyetujui? Oh, lebih sedikit ya. Apapun jalan yang dipilih, pada hemat saya saling melengkapi. Jangan saling menyalahkan. Dasar dari persatuan dan kesatuan umat adalah jangan saling menyalahkan. Namun biarlah kemajemukan yang kita miliki menjadi lidi-lidi kebenaran, menjadi lidi-lidi kemaslahatan yang kita ikat dengan keimanan dan keikhlasan tadi itu. Dalam Al-Quran ada sebuah ungkapan yang dikaitkan dengan umat Yahudi. Tahsabuhum jami'a, apakah kamu mengira mereka satu padu? Tidak. Wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka beragam-ragam. Ingin saya ajukan untuk persatuan umat, yahsabunana syatta. Mereka mengira kita berbagai-bagai, karena berbeda ormas, berbeda partai politik, namun kita ciptakan wa qulubuna wahidah, namun hati kita satu. Oleh karena itulah Kongres Umat Islam Sumatera Utara, saya berharap menjadi pangkal, menjadi awal dari gerakan kita semua umat Islam untuk persatuan dan kesatuan. Dari Medan kita cerahi Indonesia. Dari Kongres Umat Islam di Medan ini, semoga persatuan dan kesatuan umat Islam akan terwujud. Pak Masri, ini kalau digerakkan di daerah-daerah lain, saya kira akan menjadi suatu ledakan dahsyat. Dan kita umat Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk negeri ini, yang telah menampilkan jasa besar bagi penegakan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, harus merasa memiliki tanggung jawab besar pula untuk kelangsungannya pada masa yang akan datang. Maka umat Islam harus memiliki kepercayaan diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih,
Jangan kehilangan kepercayaan diri. Kita memiliki kekuatan seandainya kita menjadi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, menyambut sambutan Bapak Gubernur dan Ketua DPD tadi, menata Indonesia harus kita kembalikan ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati, ingat tanggalnya, yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945, bukan tanggal yang lain. Dan oleh karena itulah, yang terakhir, Indonesia dengan dasar tadi itu sangat dekat dengan Islam. Maka tidak mungkin dan tidak boleh ada upaya, apalagi gerakan sistematis yang ingin menyudutkan umat Islam, yang ingin meminggirkan umat Islam, yang ingin umat Islam terpuruk, tertekan dan bahkan tertuduh. Jawabannya adalah tergantung pada kita semua, sangat tergantung pada umat Islam. Maka peristiwa sore hari ini semoga menjadi titik tolak dari kebersamaan kita untuk mempersatukan umat Islam, untuk Indonesia, untuk izul Islam wal muslimin di Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Masih semangat? Masih? Terakhir kita dengarkan orasi Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya 3 menit saja ya. Jadi jangan pernah khawatir ya. Tahun 2001 Gus Dur jadi presiden dari PBNU, Amin Rais jadi ketua MPR dari PP Muhammadiyah, Akbar Tanjung jadi ketua DPR dari PPHMI ya. Kalau kita mau, Hamzah Has menjadi wakil presiden waktu itu ya. Tetapi apa kata dunia, sehingga Mbak Megawati karena suara PDI memang 20% menjadilah wakil presiden. Itu baru 21 tahun yang lalu. Jadi insya Allah pernah terjadi. Ini sesuatu yang gampang kalau kita cukup cerdas dan ikhlas, seperti kata Pak Din tadi, insya Allah masih ada harapan sejati ya. Jadi karena waktu sudah pendek, saya mau panggil ini siapa? Wawan. Supaya Pak Sitanggang, Dr. Sitanggang tidak jual mobil ya. Ada berapa uang? 10 juta. 5. Cuma 5. Ini 5 juta. Belum. Ini 2,5 juta. Sudah, assalamualaikum. Allahu Akbar. Merdeka. Takbir. Luar biasa tokoh kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, menandakan bahwa Islam bangkit dari Sumatera Utara. Takbir. Takbir. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada kita bahwa Kongres kedua umat Islam Sumatera Utara akan berlangsung sampai hari Ahad. Mulai nanti malam akan ada sesi muzakarah para tokoh-tokoh nasional, para pembicara kita sampai pada hari Ahad. Besok pagi Pak Amin Rais akan memberikan narasumber pada sesi muzakarah, termasuk mantan Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio. Oleh karena itu para peserta muzakarah, pada kongres kami harapkan tetap
di gedung asrama haji. Dengan demikian, acara pembukaan Kongres kedua umat Islam Sumatera Utara kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPD RI, Gubernur Sumatera Utara, Pak Din Samsudin, Pak Amin Rais, dan tokoh-tokoh nasional yang hadir di Kongres Sumatera Utara.